Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, sahabat MK dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di pagi hari ini, Allah masih mengkaruniakan kita kesehatan, kekuatan, untuk bisa menjalani aktivitas, untuk menjalani ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bagi siapapun yang hari ini bangun di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah dan memohon, meminta setiap apa yang dibutuhkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam melakukan hal-hal yang menjadi jalan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tidak lupa di setiap hari, di setiap pagi, kita doakan orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, guru-guru tercinta kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Dan Alhamdulillah kembali hadir menyapa Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi. Di kebersamaan pagi hari ini, tema yang sangat menarik karena memang tidak terasa beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk orang yang Allah pilih untuk bisa menjamu bulan Ramadan dan bermunajat, bermanja-manja, beribadah di bulan Ramadan. Di kebersamaan pagi hari ini, tema kita adalah belum mampu bayar utang puasa, fidyah. Solusinya betul seperti apa? Nanti insya Allah kita akan bahas di kebersamaan pagi hari ini bersama dengan guru kita Ustadz Ali Nurdin selaku Dewan Pengawas Syariah DT Peduli yang insya Allah akan bergabung menyapa sahabat MK dimanapun berada. Termasuk kita doakan juga guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus senantiasa menjalani dakwah dan tugas-tugasnya yang tentunya mudah-mudahan kita juga mendoakan guru-guru kita, diri kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk terus senantiasa bersama-sama melangkah dalam kebaikan. Baik sahabat MK, di kebersamaan kali ini juga kita mengajak bagi siapapun yang saat ini sedang menyimak, yuk bersama-sama kita awali aktivitas kita dengan bersedekah. Dan insya Allah di layar handphone Anda, bagi yang menggunakan handphone, ini ada barcode QRIS. Ini insya Allah bisa langsung sedekah menggunakan QRIS. Jadi nanti tinggal buka marketplace, kemudian juga nanti klik bayar. Ini tinggal di scan barcode-nya, insya Allah bisa langsung berdonasi berapapun, dan mudah-mudahan jadi jalan kebaikan ketika kita bisa beristiqomah menyimak MK pagi dan bisa sambil bersedekah. Kita niatkan aktivitas pagi hari ini dengan bersedekah, dengan melakukan hal-hal kebaikan, termasuk juga ini barcode ini hadir untuk memudahkan Bapak Ibu sahabat MK dimanapun berada untuk bersedekah di pagi hari ini. Termasuk juga kita mengajak bagi siapapun yang ingin mengikuti program-program Ramadan, kemudian juga program di Darut Tauhid Peduli khususnya untuk saudara-saudara kita di Turki dan juga Suriah, silakan bisa menghubungi call center dari DT Peduli atau mengunjungi website kami di www.dtpeduli.org. Dan di layar kaca juga ini tertera tulisan untuk nomor rekening dan juga barcode yang bisa digunakan juga untuk sahabat MK bisa bersama-sama mengawali aktivitas dengan kebaikan, salah satunya dengan meniatkan karena Allah membantu saudara-saudara kita di Turki, Suriah, dan juga program-program yang lainnya. Baik sahabat MK dimanapun Anda berada, di kebersamaan pagi hari ini tentunya ini menjadi momentum ya untuk kita bisa bersama-sama mengawali aktivitas pagi hari ini dengan penuh keberkahan, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama dengan menggali ilmu-ilmu Allah, termasuk bagaimana kita memahami ilmu fidyah ini, karena memang banyak sekali yang tentunya masih bertanya-tanya seperti apa sebetulnya fidyah itu, apakah fidyah itu sama dengan sedekah, kemudian juga siapa saja kategori yang masuk harus membayar fidyah. Ini menjadi sebuah pertanyaan tentunya yang insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa menjadi jalan untuk kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dengan ilmu yang tentunya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ketika kita melaksanakan aktivitas pagi hari tanpa dengan ilmunya, maka ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah niat kita karena Allah atau hanya sekedar ingin menuntaskan sebuah tugas atau menuntaskan kewajiban-kewajiban yang tentunya insya Allah dengan ilmunya mudah-mudahan jadi jalan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini dalam program MK Pagi kita akan sama-sama menyimak
nasihat serta ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nurdin di kebersamaan pagi hari ini. Termasuk juga kita akan berikan kesempatan untuk sahabat MQ dimanapun berada yang ingin berdiskusi nanti, mungkin untuk yang ada di Zoom silahkan mengirimkan pertanyaannya, kemudian juga yang ada di media sosial lainnya, maka silakan, insya Allah ketika ada waktunya kita akan sama-sama berdiskusi, karena memang ini menjadi momentum untuk kita bersama-sama menggali ilmu-ilmu Allah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadi sebuah pertanyaan juga sahabat MQ dimanapun Anda berada, ketika kita bertanya-tanya, bolehkah kita membayar fidyah di luar bulan Ramadan misalnya, atau pertanyaan yang lain, berapa banyak fidyah yang harus dibayarkan untuk puasa 1 hari, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan jadi jalan ilmu untuk kita di pagi hari ini. Insya Allah kita masih menantikan kebersamaan bersama dengan guru kita Ustadz Ali Nurdin di kebersamaan pagi hari ini, dan tentunya ini menjadi momentum bagi siapapun yang sedang menyimak di pagi hari ini. Semoga Allah karuniakan keberkahan, karuniakan kebaikan-kebaikan dalam setiap takdir terbaik, karena tentunya guru kita sering menyampaikan setiap orang memiliki episode kehidupan yang berbeda, ujian berbeda, yang insya Allah tentunya setiap ujian semoga menjadi jalan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk juga kami informasikan sahabat MQ dimanapun berada, bagi yang akan melaksanakan umroh Ramadan, nah ini bisa langsung menghubungi tim MQ Travel, karena keutamaan umroh di bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, ini banyak sekali manfaat dan keunggulannya, bahkan setara dengan umroh bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ini menjadi momentum untuk siapapun yang saat ini mudah-mudahan jadi jalan untuk bisa mengaplikasikan amalan-amalan, terkhusus memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Bagi sahabat MQ dimanapun berada, ini kita informasikan kembali bagi yang akan bersedekah di pagi hari ini. Kami persilakan di samping kiri saya ini ada barcode ya, barcode QRIS yang bisa diaplikasikan bagi sahabat MQ dimanapun berada untuk maksimalkan setiap paginya bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan tinggal dibuka marketplace-nya apapun ya, insya Allah, kemudian klik bayar, nanti ada pilihan untuk menggunakan barcode, tinggal scan barcode-nya, insya Allah nanti tersambung dengan DT Peduli, dan tinggal masukkan nominal jumlah sedekahnya. Mudah-mudahan ini kemudahan yang Allah hadirkan menjadi kekuatan untuk kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan coba untuk bisa menyapa guru kita Ustadz Ali Nurdin di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Ya, baik, nampaknya belum tersambung sahabat MQ dimanapun Anda berada. Kita masih menantikan di kebersamaan pagi hari ini, dan tentunya insya Allah mudah-mudahan jadi momentum untuk kita menggali ilmu Allah, mudah-mudahan jadi momentum untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kita istiqomah dalam menggali ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita informasikan juga sahabat MQ dimanapun Anda berada, bagi yang akan bersedekah menggunakan aplikasi QRIS, kemudian juga menggunakan dari website kami ya di www.dtpeduli.org, kami persilahkan juga bisa menghubungi call center kami, dan insya Allah nanti bisa dibantu. Jadi bagi komunitas, bagi perusahaan yang akan bermitra, bekerja sama untuk bersama-sama menyalurkan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita di Turki dan juga Suriah, sangat diperbolehkan. Jadi silakan bagi instansi selain dari perorangan, perusahaan yang akan bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan, mengisi kebaikan yang insya Allah mudah-mudahan jadi jalan untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa langsung menghubungi call center DT Peduli yang tertera di layar kaca Anda sahabat MQ. Dan tentunya menjadi momentum juga sahabat MQ dimanapun Anda berada, kita menjadi pribadi yang unggul,
pribadi yang insya Allah mudah-mudahan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling utama adalah bagaimana ketika kita ikhtiar untuk terus senantiasa menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk ikhtiarnya dengan menggali ilmu. Alhamdulillah sudah bergabung guru kita di kebersamaan kali ini. Alhamdulillah sudah tersambung ya Ustadz Ali Nurdin. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz tadi sebelum dimulai juga sudah banyak titipan pertanyaan sebetulnya, Masya Allah Ustadz, tentang bagaimana apakah fidyah itu sama dengan sedekah, bagaimana hitung-hitungan fidyah gitu, kemudian juga amalan-amalan fidyah itu apakah boleh dilakukan di luar Ramadan. Masya Allah, ini sudah sangat banyak antusiasnya, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk kita bisa menggali ilmu tentang fidyah itu sendiri. Baik Ustadz, kita langsung saja untuk memulai, dan tema kita di kebersamaan pagi hari ini, belum mampu bayar utang puasa, apakah fidyah dengan solusinya? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sahabat yang pagi yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi kembali. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat. Saum itu hanya beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridhan, barang siapa yang di antara kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, silakan berbuka dan ganti di hari-hari yang lain, begitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak sanggup mengerjakannya, tidak sanggup melakukannya, fidyatun, silakan bayar fidyah. Nah, fidyah itu semakna dengan kata-kata fada, yakti fidaan, atau fidyah artinya apa? Menebus ya, begitu, menebus. Tapi kalau fidyah di dalam ayat ini memang lebih spesifik, yaitu memberikan makanan sebagai pengganti dari ibadah saum yang tidak dilakukan karena tidak memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakannya, begitu. Menurut para ulama, ayat ini awalnya menjelaskan tentang pilihan bagi yang bagi orang yang tidak sanggup saum boleh dengan bayar fidyah, gitu, yaitu jadi dulu pilihan antara saum atau bayar fidyah. Akan tetapi saum itu menjadi sebuah kewajiban, tapi bagi mereka yang tidak melakukan, tidak mampu melakukan ibadah saum karena ada uzur syar'i, maka hukumnya tetap berlaku, boleh membayar dengan makanan fidyah, begitu ya. Fidyatun ta'am miskin, begitu ya, memberi fidyah berupa makanan ya yang diberikan kepada orang-orang miskin, gitu ya. Itu faman ta'tawa khairan, ya, barang siapa yang melakukan kebaikan lebih banyak, begitu ya, ketika membayar fidyah itu, bahwa khairullah, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan saum adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, begitu. Nah, para ulama memang berbeda pendapat tentang siapa sih yang boleh membayar fidyah, ya, begitu ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan fidyatun walladzina yutiqunahu itu adalah, pertama adalah orang yang sudah sangat tua, begitu ya, jompo yang tidak mungkin lagi melaksanakan ibadah saum, maka itu adalah berarti mereka disyariatkan untuk membayar fidyah saja, karena tidak mungkin melaksanakan ibadah saum sampai kapanpun, kan, begitu itu.
Yang kedua adalah orang yang memiliki penyakit yang menahun, ya begitu. Usianya masih muda begitu ya, tetapi menurut saran dari dokter begitu ya, dia tidak boleh melakukan ibadah saum karena akan berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh begitu ya, misalkan begitu ya begitu. Maka itu juga diperbolehkan untuk membayar fidyah gitu. Dan bagi mereka ini tentu baiknya disegerakan pembayarannya begitu ya, tidak ditunda begitu ya, tetapi setiap hari dibayarkan atau setidaknya di bulan Ramadan dibayarkan begitu ya. Walaupun bagi mereka yang mungkin tidak memiliki rezeki pada saat tersebut bisa ditunda di bulan-bulan yang lain. Tetapi kita tahu bahwa asal dalam ibadah itu segera ditunaikan dan gitu ya begitu. Jangan sampai menunda-nunda sampai terlupakan. Misalkan kalau ada orang tua kita begitu yang sudah sepuh begitu ya, kemudian menurut kita tidak memungkinkan lagi saum, sudah aja dibayarkan ya oleh anak-anak yang misalkan sebagai fidyah atas orang tua begitu ya, begitu itu diperbolehkan. Nah, kemudian waladina yutiqunahu juga ada yang menafsirkan bahwa di situ masuk juga wanita hamil dan menyusui begitu ya, wanita hamil dan menyusui, sehingga mereka boleh membayar fidyah begitu ya itu. Hanya saja memang ini menjadi perbedaan di kalangan para fuqaha, para ulama begitu ya. Walaupun tentu bagi kita ini adalah sebuah istilahnya pilihan ya begitu. Wanita yang hamil dan menyusui boleh untuk berbuka begitu ya. Jika khawatir akan baiknya mereka di samping mengqadha harus membayar fidyah begitu ya. Tetapi jika khawatir pada dirinya maka itu cukup dengan mengqadha saja tanpa membayar fidyah itu ya. Karena keumuman ayat wa antasumu khairul lakum, saum itu lebih baik ya begitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bagi yang hamil dan saum ini adalah termasuk waladina yutiqunahu, maka cukuplah mereka dengan membayar fidyah saja begitu ya, sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa innallaha wada'al siyama 'anil hubla wal murdi, kan itu Allah Subhanahu wa taala membuka ibadah saum bagi wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas begitu ya. Walaupun hadis ini oleh pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa Ibnu Abbas tidak menyebutkan mengqadha, katanya karena kalau mengqadha itu sebuah keniscayaan begitu ya itu. Makanya kenapa ada mengqadha plus dengan membayar fidyah begitu. Tapi kalau menurut Abdullah Ishaq bin Rahawai itu mengatakan bahwa cukup hanya dengan membayar fidyah saja begitu. Itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya biasanya bagaimana cara membayarkannya dan apa yang digunakan untuk membayarkannya gitu. Cara membayarkannya tadi seperti saya sampaikan bisa dengan setiap hari atau diskaliguskan, atau boleh jadi kata para ulama ya mengundang makan-makan saja 30 orang miskin begitu ya, diajak untuk buka bersama begitu ya di rumah yang sakit begitu ya, kemudian diajak buka bersama sudah begitu ya, itu bisa dikatakan menunaikan bayar fidyahnya begitu ya itu. Nah, apa yang digunakan untuk bayar fidyahnya ya begitu. Jadi fidyah ini tentu makanan ya begitu ya. Nah, hanya para ulama berbeda pendapat tentang berapa banyak ya. Secara umum jumhur mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahkan ini merupakan kalau tidak salah al-mu'tamad dalam mazhabnya, bahwa fidyah itu 1 mud ya. Kalau 1 mud mungkin sekarang kalau dikonversi dengan beras itu sekitar 1 kiloan ya begitu, 1 kiloan kurang begitu ya itu. Tapi kalau mau dilebihkan juga bagus begitu ya itu. Kalau menurut Hanafiyah itu
adalah satu sok, mirip dengan zakat fitrah gitu ya, itu jumlahnya gitu. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal adalah di tengah ya, jadi setengah sok, berarti 1,5 kilo, berarti satu mod setengah begitu ya, itu. Dan tentu dalam ibadah itu, khusus ibadah dengan harta, termasuk fidyah ini adalah upama tatawa khairan fa khairullah, mau ditambah itu jauh lebih baik. Begitu Kang Hasan sebagai pengantar. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ali Nurdin LC. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan baru sebagian ini, Masya Allah. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa maksimalkan di kebersamaan pagi hari ini. Ustaz, ini ada satu pertanyaan tidak disebutkan namanya, ingin menanyakan bagaimana ketika kita lupa jumlah hutang puasanya, katanya Ustaz. Akhirnya kita kodo yang ingatnya, tapi selebihnya kita bayar fidyah karena takut kurang untuk membayar hutangnya. Karena banyak katanya ketika habis melahirkan, nifas, kemudian juga tahun depannya masih menyusui, sehingga dihitung-hitung lupa katanya jumlah kodoknya. Akhirnya apakah boleh dengan membayar fidyah? Silakan Ustaz. Ya, baik. Kalau kodok misalkan orang lupa berapa, maka kalau agama itu kan mengisyaratkan kepada kita mana yang yakin menurut kita, harus berdasarkan jumlah yang yakin gitu ya. Yang yakin itulah yang kita laksanakan. Setelah itu perbanyak ibadah saum sunnah saja begitu ya, itu ya. Kalau kait dengan khawatir ada saum-saum yang terlupakan karena tadi jumlah harinya sudah lupa, maka harus kita saumnya berdasarkan apa yang kita yakini, itu berapa hari yang kita tidak saum kemudian diqadha begitu ya, itu. Kalau bagi yang misalkan menyusui, kemudian yang hamil, kemudian memang dari awal berniat untuk membayarnya dengan qadha begitu ya, itu. Dari sisi waktu sebenarnya kan faidatu min ayamin ukhra ya, silakan di qadha di hari-hari yang lain, walaupun bisa lewat 1 tahun gitu, Kang Hasan ya, tuh bisa lewat tahun Ramadan lagi begitu. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau lewat mazhab Syafi'i kalau tidak salah, kalau misalkan lewat Ramadan, di kodonya Ramadan yang akan datang itu dengan bayar fidyah begitu ya. Jadi plus fidyah antara saumnya di saum dan plus fidyahnya begitu ya, itu. Nah itu. Tapi kalau menggunakan pendapatnya tadi Rahawai, itu harusnya kalau memang kita mau bayar fidyah ya dari awal saja langsung begitu ya, tidak usah nunggu nanti aja khawatir saya nanti bisa saum gitu ya, itu. Karena kemungkinan begini ya, kalau misalkan baru lagi hamil ya, hamil tua di bulan Sya'ban gitu ya, betul kan, kemungkinan itu sulit untuk saum ya biasanya ya, melahirkan, kemudian akhirnya udahlah tidak saum. Baiknya kalau mengikuti pendapat misalkan Rahawai itu ya sudah, atau Ibnu Abbas, menurut karena dari Ibnu Abbas sudah tidak saum langsung dengan fidyah saja dibayar begitu ya, itu. Karena kemungkinan di tahun itu tidak akan mungkin bisa mengqadha karena kan bayinya juga masih kecil, betul tidak? Betul, baru lahir ya. Ya baru lahir gitu ya, itu. Tapi kalau misalkan bayinya sudah 1 tahun, sudah tidak bergantung kepada ASI 100%, artinya sudah bisa makanan di luar, maka kembali kepada ayatnya wa antasumu khairul lakum, lebih baik berarti nanti diqadha saja ya, begitu, saum kemudian diqadha saja bagi yang misalkan bayinya sudah besar begitu ya, itu. Tapi kalau mau menggunakan mazhab yang jumhur yang mengatakan bagi wanita itu yang hamil menyusui itu tetap harus mengqadha, maka berarti jangan lupa selalu menghitung ya berapa lama ya tidak saumnya begitu ya, itu harus dihitung begitu ya. Kemudian dibiasakanlah ya begitu, mencatat, kan itu kan hutang dengan Allah ya, begitu ya, hutang dengan manusia aja dicatat, tapi hutang dengan Allah jangan sampai lupa, sebab nanti dituntut di akhirat. Nah kalau misalkan bingung, tadi kaidahnya adalah ambil yang yakin menurut kita berapa hari, disitulah kita mengqadhanya begitu ya, itu. Misalkan kalau ragu 30 apa 31 ini tuh ya, 31 harus lebih banyak ya, karena ya karena kan 31 yang kalau saum 31 kan 30 pasti masuk, betul tidak? 31 hari yang anggaplah, maaf ini jumlahnya ya.
Tapi kalau 30 kan 31 tidak masuk. Maka ambil yang 31-nya saja, begitu saum. Setelah itu perbanyak dengan ibadah-ibadah saum sunatnya. Mudah-mudahan menjadi penutup kan jabron nanti kan gitu ya. Kalau saum-saum yang wajibnya tidak sempurna nanti akan ditutupi dengan saum-saum sunnah ya. Begitu, Kang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz, dan ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Ustaz, bolehkah membayar fidyah dengan dicicil? Jadi misalnya hari ini sekian, kemudian besok atau lusanya baru dibayarkan kembali. Ya, pada prinsipnya agama tidak memberikan kesulitan ya. Majalikum fiddinin haraj. Jadi tidak ada kesulitan di dalam agama itu ya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan, bahkan Allah menginginkan kemudahan. Ya, yuridu bikumul yusra, begitu ya itu. Maka boleh saja kalau ketidakmampuan itu dicicil, begitu ya itu pembayarannya, begitu ya. Tapi kan kalau kita melihat dari sisi kemudahannya, fidyah itu kan nggak besar ya, Kang Hasan ya. Kalau kita pakai tadi mengambil mazhab yang paling tengah ya, Imam Ahmad begitu ya. Itu kan nisfu sok kalau mazhab Imam bin Hanbal itu nisfu sok itu kan 1 mud setengah. Berarti kalau 1 mud setengah itu sekitar 1,5 kilogram. Kalau pakai beras ya yang standar, yang harganya berapa? Anggaplah 10.000 kalau masyarakat umum ya. Berarti 15.000 Kang Hasan ya. 15.000. Nah, begitu ya. Berarti mudah ya begitu. Tapi bagi mungkin Bapak Ibu mohon maaf yang bapak-bapak yang istrinya mohon maaf atau anak-anak yang orang tuanya mungkin terbiasa dengan beras yang mahal ya, pakai aja standar itu berasnya berapa. Kalau ada berasnya 20.000 ya udah berarti 30.000 kan begitu ya. Betul. Nah gitu ya itu. Artinya mudah sih sebenarnya. Tapi kalau memang tidak ada, gitu ya, karena kita juga paham banget ya, banyak juga saudara-saudara kita yang memang belum berkecukupan gitu ya itu, ya bayar dicicil maka gitu ya itu. Kalau misalkan pada akhirnya mohon maaf Ustadz, saya kalau berpikirnya nanti takut tidak terbayar begitu ya. Udah saya bayar semampunya Ustadz, bagaimana? Ya, pada akhirnya agama mah begitu ya, kembali kepada kemampuannya. Ingat kan dulu ada seorang sahabat yang datang sama Rasulullah, halak ya Rasulullah, saya itu binasa Rasul, celaka ya Rasul. Kenapa? Waktu alam murati bina rahmat. Tapi kasusnya beda ya, itu tentang suami istri yang berhubungan di waktu siang, di waktu Ramadan kan, itu kan harus bayar kifarat ya. Begitu. Kifaratnya kan nggak tanggung-tanggung gitu ya, itu bayar membebaskan hamba saya. Ya Rasul, saya nggak punya uang untuk membebaskan hamba saya. Gitu. Kalau begitu saum tuh 2 bulan berturut-turut gitu ya. Tuh jangan 2 bulan, Rasul beberapa hari sudah batal gitu ya. Yang ketiga tuh sedekah gitu ya. Aduh Rasul, saya juga nggak punya gitu. Akhirnya Rasul masuk ke dalam rumah beliau, kemudian bawa kurma, bagikan kepada tetanggamu yang paling miskin. Kata sahabat tersebut, Rasul tidak yang lebih miskin daripada saya. Kata Rasul, bawa aja. Gitu ya. Jadi akhirnya agama itu memberikan kemudahan sih sebenarnya, tapi tidak boleh memudahkan, gitu, menyepelekan itu aja. Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya, dan ini ada sahabat Fahmi yang bertanya juga di kebersamaan pagi hari ini. Ingin dikuatkan Ustadz, ibu hamil menyusui, jika melakukan kodo, batasan waktu kodonya berapa lama? Jika Ramadan tahun lalu berhalangan karena hamil, lalu tahun ini berhalangan karena menyusui, apakah boleh jika lewat Ramadan dan lewat Ramadan kembali Ustadz? Ya tadi ada dua pendapat ya di situ. Kalau lewat satu Ramadan mengistilahkan itu, maka ada yang berpendapat bahwa itu di samping qadha harus membayar fidyah sebagai tanda kutip ya, mungkin hukuman atas orang tersebut boleh jadi menganggap sepele ya pelaksanaan ibadah qadha-nya gitu, ibadah saum, sehingga menunda-nunda aja begitu itu. Nah itu maka dengan bayar fidyah. Akan tapi ada yang berpendapat juga ya, kalau dalam ibadah yang qadha, karena dalam ayatnya faidatu min ayamin ukhar begitu ya, ganti di hari-hari yang lain. Ya cukup saja dengan mengqadha tanpa harus membayar fidyah. Begitu ya itu. Ya kalau misalkan mau mengambil pendapat yang pertama, menurut yakin itu ya enggak, karena merasa aduh Ustaz, saya merasa bersalah nih nunda-nunda begitu ya. Gitu ya. Padahal sebenarnya anak saya udah mulai gede nih gitu kan, udah bisa saya saum, tapi aduh malas banget nih Ustaz. Nah itu mungkin sebagai pengingat diri lah begitu itu. Tapi
Kalau misalkan Ustadz ya memang belum ya, seperti mohon maaf ya melahirkannya misalkan di bulan Syawal ya begitu ya, anaknya kan di tahun itu kemungkinan masih masih bayi, masih di bawah 1 tahun kan gitu ya, itu saya tuh mau bayarnya nanti aja lah, kodo di tahunnya akan datang ya, itu dengan kodo saja nggak jadi masalah toh. uh, Menundanya kodo itu bukan karena ingin menunda, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan kan gitu, betul tidak kan gitu itu sebenarnya. Jadi fikih itu tidak, menurut saya kalau saya memahaminya tidak harus saklek ya gitu, harus di fidyah atau tidak bayar fidyah, ngelihat saja bagaimana kondisi kitanya juga begitu ya, itu dan kita itu kan wasi menurut para ulama, bisa bisa mana diambil yang menurut kita yakin, menurut kita silakan diamalkan begitu gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan juga, di mana kita bisa membayar fidyahnya? Apakah memang harus keluarga atau seperti apa Ustaz? Kan fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin begitu ya, itu ya bisa dilakukan oleh kita secara langsung. Kalau zaman dulu para salafus soleh suka mengundang makan-makan Kang Hasan ya, begitu, mentraktir ya begitu, mentraktir makan begitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin tinggal telepon punten rumah makan Padang gitu ya, siapkan 30 bungkus dengan menu yang terbaik gitu ya, menu 20.000 misalkan ya, kemudian kirim ke daerah ini yang kondisi itu banyak orang miskin, itu bisa begitu ya itu. Atau lewat lembaga juga memudahkan begitu ya, karena tentu lewat lembaga misalkan DT Peduli bisa istilahnya kitanya jadi tidak terlalu riweuh gitu Ustadz ya begitu ya. Katanya Ustadz saya itu kalau nyiapin itu orangnya sibuk banget nih, saya gimana gitu, ya udah tinggal transfer saja begitu ya, sampaikan saya bayar fidyah, itu juga diperbolehkan. Toh nanti insya Allah oleh lembaga-lembaga tersebut termasuk DT Peduli dalamnya, insya Allah akan disalurkan kepada miskin ya gitu, karena memang ayat itu sudah mengatakan to'amu miskin gitu ya, harus berupa makanan Kang Hasan ya, tidak boleh diganti dengan dengan pakaian gitu ya, atau ganti dengan pulsa dan kuota gitu ya, gitu enggak. Ayatnya to'amu miskin gitu itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk pemaparannya, dan kita berikan kesempatan bagi siapapun yang ingin berdiskusi di kebersamaan pagi hari ini lewat media sosial dan juga yang bergabung di Zoom ya di pagi hari ini. Ustaz, ada pertanyaan juga, sebetulnya keutamaan ketika membayar fidyah apakah boleh di luar Ramadan atau misalnya nanti di Ramadan ketika berharap mendapatkan pahala lebih besar gitu Ustaz? Ya, ibadah kan tadi konsep dasarnya lebih utama dilakukan ketika memang tidak memungkinkan sahur ya. Kalau misalkan gini, kalau orang sakit kan kodok ya begitu, itu nggak jadi masalah nanti. Tapi kalau misalkan tadi sudah sepuh, sakitnya tidak memungkinkan untuk sembuh, ya udah langsung pada saat itu disegerakan untuk membayar fidyahnya begitu ya, itu supaya tidak jadi beban begitu ya, itu tidak jadi beban dan tidak juga susah menghitung begitu ya, itu apalagi rezeki ada, dan boleh jadi mudah-mudahan dapat juga keberkahannya ya begitu, karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Dari sisi apa sih keberkahannya? Boleh jadi ada orang miskin yang memang membutuhkan makan banget untuk berbuka saum Kang Hasan. Nah gitu, jadi keutamanya di situ sih sebenarnya ya, betul tidak? Kalau misalkan diberikannya di bulan Ramadan, disalurkan di bulan Ramadan, kemudian diberikan kepada fakir miskinnya di bulan Ramadan, dia butuh makanan, maka ya itu sangat luar biasa kan gitu ya. Jadi dari aspek itu sih sebenarnya begitu ya, keutamaannya, bukan dari sisi bahwa di bulan Ramadan lebih utama di bulan yang lain. Sebenarnya tadi ini lebih kepada pertama tadi ibadah itu harus disegerakan ya begitu ya. Yang kedua tadi, kalau disegerakan pembayarannya di bulan Ramadan dengan makanan, maka akan sangat memberikan dampak kemanfaatannya lebih banyak, karena di situ bisa digunakan untuk berbuka untuk mereka yang membutuhkannya. Begitu Kang Hasan. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada yang bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini di Zoom ya. Ini ada sahabat Cynthia. Ustaz mau tanya, jika dapat haid biasanya kan memesan kopud yang nantinya diberikan kepada, mohon maaf, abang ojol gitu ya, yang menerima pesanannya. Apakah itu boleh termasuk membayar fidyah Ustaz? Habis Ramadan saya tetap mengkodok puasa tersebut. Ya, kalau gini, kalau memang kitanya sehat, kemudian ya kalau bagi perempuan kan ada saat untuk haid begitu ya.
gitu ya, udah itu mah qada dalam ayatnya juga begitu. Itu karena memang dilarang saum kan di bulan Ramadan bagi yang haid dan bagi yang nifas begitu ya, itu maka udah aja niatin qada begitu ya, itu jadi tidak perlu fidyah begitu ya, itu. Kalau mau memberikan sedekah ya sedekah saja begitu ya, di bulan Ramadan itu jauh lebih baik ya begitu ya. Tapi bukan fidyah, itu mah sedekah saja ya, di mana dianjurkan kita di bulan Ramadan memperbanyak ibadah sedekah dengan harta kita. Begitu Kang. Baik, terima kasih Ustaz. Dan mungkin boleh disampaikan juga Ustaz, sebetulnya apakah ada niat tersendiri ketika kita membayar fidyah misalnya ke lembaga, hutangnya berapa, atau bisa didiskusikan juga misalnya dengan lembaga sehingga nanti walaupun tidak memberikan langsung tapi lewat lembaga itu sangat diperbolehkan Ustaz? Ya, kalau niat dalam ibadah kan sebuah keniscayaan yang harus ada. Betul. Tapi apakah harus disampaikan atau tidak itu mungkin persoalan yang debatable lah ya begitu ya, itu di kalangan perempuan. Tapi kalau kita ke lembaga memang harus menyebutkan ini fidyah atas nama istri saya begitu untuk 30 hari begitu kan gitu ya. Misalkan ke 29 hari atau 20 hari gitu ya. Kenapa perlu disampaikan? Karena fidyah ini kan harus diberikan kepada fakir miskin. Penerimanya hanya orang miskin, nggak bisa diberikan kepada mohon maaf asnaf yang lain ya, misalkan gitu ya. Seringkali kan di kita suka ada hal yang perlu diluruskan Kang Hasan itu. Ya udahlah, fidyah itu kepada anak yatim. Anak yatim itu kalau kaya nggak boleh nerima fidyah ya gitu ya. Nah, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya ya, bisa kaya bisa miskin kan gitu ya itu. Walaupun kalau dalam stigma masyarakat anak yatim itu miskin, padahal tidak semuanya, betul tidak? Anak miskin gitu ya itu. Nah sebenarnya bukan karena yatimnya tapi karena miskin ya begitu. Itu penting kan ya gitu itu oleh kita begitu itu kan. Itu makanya pastikan bahwa yang berhak menerimanya adalah orang-orang miskin begitu ya. Makanya kalau ke lembaga disebutkan, maka nanti oleh lembaga ini fidyah dialokasikan untuk bantuan pangan begitu ya kepada mereka yang berhak mendapatkan begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada sahabat MK juga yang ingin dikuatkan kembali hitungannya Ustaz. Ketika satu hari apakah lebih baik memang dilebihkan atau seperti apa Ustaz? Hitungan per harinya dihitung untuk bayar fidyah. Tadi udah Ustaz sampaikan di awal bahwa ada 3 pendapat ya. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki itu 1 mud. Karena biasanya memberikan kemudahan lah ya begitu ya bagi umat gitu untuk bisa membayarkan ya gitu. Kalau mazhab Abu Hanifah, karena Abu Hanifah itu mazhabnya kalau Ustaz ngelihat karena mungkin mazhab Abu Hanifah itu walau alam bisa ya para pengikutnya itu orang-orang kaya ya, karena beliau itu pebisnis ya, beliau itu kan sebagai ahli fikih juga pebisnis begitu ya, beliau mengatakan 1 sok gitu ya, agak lebih banyak berat gitu ya itu. Nah gitu ya itu, ya 1 sok itu kalau dengan beras 3 kilogram gitu ya. Nah kalau mazhab Imam Ahmad di tengah ambil mud wanis jadi 1 mud setengah gitu ya, berarti setengah sok begitu ya itu. Nah begitu, kalau dikurskan dengan rupiah sekarang dengan harga beras standar ya, harga beras standar kan sekarang 12 ribuan lah ya kalau tidak salah begitu ya, 12.000 berarti kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal ya 18.000. Kalau menghitung mazhabnya Syafi'i berarti 12.000 ya begitu. Karena kalau Imam Ahmad ditambah setengah berarti 18.000. Kalau mazhab Abu Hanifah ya sekitar 36.000 begitu. Dan lebih banyak lebih bagus ya Kang Hasan gitu. Jadi kalau misalkan gini, Ustaz boleh nggak saya ngasihnya nasi? Ya boleh. Nasi kasih 1 kilo udah jadi nasi gitu ya. Tapi kan kalau nasi harus ada lauk pauknya ya begitu ya. Karena nasi aja mungkin tidak maksimal ya. Kasih daging, kasih apa, harganya di 70.000 Ustaz katanya paketnya. Mangga lebih baik gitu, ya. Karena makanan, kalau kita bicara makanan yang dicontohkan, ada yang sudah jadi dalam Arab itu yaitu kurma karena bisa dimakan langsung. Ada juga bur atau syair yang perlu dimasak dulu begitu ya. Jadi boleh dengan yang sudah matang gitu ya. Sudah makanan olahan, yang penting makanan pokok begitu ya, atau berasnya begitu ya itu. Mangga silakan. Tapi kan kalau kita ngasih beras saja kepada fakir miskin misalkan, nanti ngomong, aduh saya nggak punya buat gasnya, saya nggak punya buat gini lauk pauknya gitu ya. Maka lebih utama sih yang sudah jadi saja. Sudah jadi ya, sudah siap ya, untuk dimakan. Dikonsumsi. Baik. Betul.
Baik, terima kasih Ustaz untuk masalah dilebihkan berarti hitungannya sedekah untuk yang lebihnya Ustaz ya. Ya, mangga, mangga. Karena ayatnya kan waman tatawa khairan, ya itu barang siapa yang mau berbuat lebih ya khairat maka itu lebih baik begitu ya. Silakan Baik. ya. Baik. Gitu. Terima kasih Ustaz. Kita akan lanjutkan, ini ada pertanyaan di YouTube DT Peduli. Izin bertanya Ustaz, sudah ikhtiar ini dari sahabat Zana Humaira, sudah ikhtiar qada puasa saat menyusui anak, qadarullah anak demam dan rewel, apakah tetap harus lanjut qada atau boleh fidyah? Nah, ini semoga bisa terjawab katanya Ustaz. Ya, makanya begini, kalau apa ya? Kalau kita mau mengambil mazhabnya yang membolehkan bagi yang menyusui dan hamil itu dengan fidyah begitu ya, maka dari awal sudah begitu aja fidyah saja begitu. Agama kan tidak mempersulit ya begitu itu begitu. Tapi kalau mau menggunakan mazhab yang mengatakan bahwa itu harus dengan qada, ya konsisten begitu ya, begitu konsisten saja begitu ya, karena penting sekali menjaga konsistensi dalam menjalankan ibadah begitu itu. Nah, jangan berpendapatnya begini ya. Kalau saya pribadi, mohon maaf ya, mungkin bisa saja yang berbeda pendapat gitu ya. Ada yang saya mau qada tapi nggak sanggup, udah beda aja lah seperti yang lain, nah gitu ya. Jadi baiknya kalau dalam mengamalkan ibadah itu konsisten aja, begitu, itu lebih menenangkan nantinya begitu. Khawatir nanti kalau tidak konsisten jadi tidak menenangkan, itu persoalannya ya. Sedangkan kita melaksanakan itu kan harus menenangkan itu ya, betul tidak? Gitu ya itu. Betul Ustaz. Gitu ya. Makanya udah istiqomah aja, mana yang menurut kita itu yakin itu diamalkan. Makanya kalau niatnya qada sudah qada. Misalkan lagi menyusui anak panas, ya udah misalkan khawatir anaknya dibatalkan saja saumnya, nggak apa-apa. Ramadan aja tidak diperbolehkan untuk membatalkan gitu ya. Apalagi misalkan di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan sedang qada ya. Qada kan betul, gitu ya, sedang qada tiba-tiba anaknya ya batalkan ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kondisinya memang khawatir ya, nanti bahasanya kan biasanya kualitas air susu ibunya tidak maksimal gitu ya, karena salah satu pengobatan bayi yang sakit itu kan dengan air susu ibunya, salah satunya ya biar menguatkan jadi imunitas buat anak begitu ya. Maka udah batalkan saja, kemudian susui dan nanti ganti aja di hari yang lain gitu ya, dengan qada juga begitu supaya konsisten. Kalau Ustaz memahaminya begitu lah ya begitu, kecuali dari awal mau mengambil pendapatnya yang membolehkan, karena ini didasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas yang tadi ya, bahwa innallaha doa as-sawma anil murni wal qiblah. Allah menggugurkan kewajiban bagi orang yang wanita hamil dan menyusui dengan membayar dia yang bayar fidyah, yang mengurangi kewajiban ibadah saum gitu ya, begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari sahabat MK, ingin menanyakan bagaimana ketika kita hamil, sebetulnya hamilnya baru beberapa bulan, jadi belum sampai ke 8 bulan. Ustaz, boleh nggak ketika bulan Ramadan ada kekhawatiran takut tidak tersampaikan nutrisi, akhirnya tidak berpuasa, tapi sebetulnya badan fit atau kuat, ini bagaimana solusinya Ustaz? Ya kan istilahnya, kalau mau mengambil pendapat yang membolehkan dengan fidyah ya udah boleh aja, karena kan yang hamil dan menyusui kan begitu ya, tidak disebutkan kuat dan tidak kuat berapa bulan. betul begitu ya, itu walaupun ayatnya mengatakan wa antasumu khairul lakum ya begitu, saum lebih baik ya, kembali kepada kita saja begitu, mana keyakinannya begitu ya itu ya. Ada juga wanita yang dengan keyakinan bisa camat tuh, alhamdulillah katanya saya bisa saum full 30 hari. Biasanya kan kalau wanita itu jarang bisa saum 30 hari. Betul. Kenapa? Karena haid. Nah, qadarullah dengan hamil gitu kan nggak haid ya, betul tidak? Betul. Bisa full 30 hari kan gitu ya. Itu ya kembalikan saja lah ya begitu. Agama memberikan kemudahan tapi juga tidak boleh menyepelekan gitu ya itu. Ya, begitu itu ya. Ya, justru boleh jadi ya, Mbak atau Ibu ya yang bertanya, kalau dengan saum nutrisi imannya lebih kuat ke bayi yang dikandung, gitu ya. Mungkin nutrisi makanannya itu tidak maksimal, betul, boleh jadi ya, karena kan makannya hanya berbuka dan sahur dan ketika berbuka, gitu ya. Tapi nutrisi imannya lebih kuat. Makanya bisa saja caranya mungkin tinggal konsultasi dengan
dokter kandungan atau bidan begitu ya, makanan apa saja yang terbaik dimakan ketika sahur dan ketika berbuka sehingga tetap nutrisi untuk bayinya bisa terpenuhi gitu ya. Itu insya Allah lah pasti ada solusi ya begitu. Yang penting nggak boleh gini, nggak boleh ada aduh gimana takut, nah itu harus dihilangkan gitu ya itu ya. Betul. Takut nanti bayinya jadi kurang sehat, jadi takut ada naudzubillah ya, takut anaknya jadi cacat Ustaz. Nah itu nggak boleh ya begitu ya. Harusnya yakin ya kalau misalkan kita nih sanggup nih sahur, alhamdulillah. Kalau kalau dalam kondisi sedang hamil misalkan, kemudian ya udahlah yakin ya Allah, tinggal tadi ikhtiar secara dunianya, yaitu tadi meminum susu yang berkualitas gitu ya, yang butuh yang hamil, makanan juga yang berkualitas gitu ya gitu. Nah begitu ya. Kadang kan Kang Hasan gini ya, biasanya kan kalau kita rasakan ya kalau sahur itu, kalau hari pertama sih menunya banyak-banyak tuh ya, tapi kalau udah karena Korea misalnya itu tidak, jadi makannya ala kadarnya. Nah bagi yang hamil tentu berpikirnya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk bayi yang dalam kandungannya. Harus tetap maksimal gitu ya, ketika berbuka dan ketika sahurnya gitu. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan kita berikan kesempatan untuk sahabat MK dimanapun berada di kebersamaan pagi hari ini untuk berdiskusi tentang masalah fidyah. Ini mudah-mudahan bisa menjawab bagi siapapun yang sedang bertanya-tanya, baik itu di YouTube, kemudian juga di Instagram, dan juga di Zoom yang bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kembali dari sahabat MK yang menanyakan tentang bagaimana ketika tadi menarik dari pertanyaan sebelumnya, ketika kita mungkin maksud helet itu diselang-seling seperti saum Daud ketika bulan Ramadan untuk menjaga nutrisi kepada bayi, apakah diperbolehkan Ustaz atau seperti apa? Ya emang enggak ya, kan wa antasumu khairul lakum, saum lebih baik begitu ya itu ya. Tapi kalau misalkan ingin menjaga karena ada kekhawatiran, ya silakan saja. Tadi Allah memberikan yuridullah bikumul yusra wala yurid bikumul usra, kan itu Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan begitu ya. Itu mau dihelet artinya 1 hari saum 1 hari berbuka begitu ya, enggak begitu ya. Itu diserahkan kepada yang menjalankannya begitu ya. Itu karena dua-duanya juga istilahnya baik dengan asumsi dalam pikirannya bahwa itu akan lebih baik begitu ya. Itu menjaga kesehatan tubuhnya begitu ya. Emang enggak, silahkan begitu ya. Itu paling nanti konsistensi di pengambilan ijtihad ulamanya ya begitu ya, pendapat mana yang bagi dia. Kalau misalkan dengan fidyah ya udah langsung bayar fidyahnya begitu ya. Kalau misalnya mau dengan qada nanti qada begitu ya, konsisten saja gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan, ada batasan untuk membayar fidyah nggak Ustaz? Misalnya sudah lewat Ramadan, berapa kali Ramadan, baru ingat lagi misalnya untuk dulu sudah meniatkan untuk bayar fidyah, atau seperti apa batasannya? Kang Hasan, ada kasus kan begini, ada istilah di kita kan hamil tunji ya. Betul tahun hiji. Tahun hiji begitu ya, dan anaknya nggak tanggung 7, 10, bayangkan itu minimal berarti nunggu kodok dan sebagainya harus 10 tahun yang akan datang, usia nggak tahu kan gitu ya. Betul. Kan Ustaz kalau melihat pendapatnya Nur Hawahi itu agak bisa masuk di akal juga ya, kenapa beliau mengambil pendapat yang membolehkan berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bagi wanita yang hamil dan menyusui itu adalah diganti saja dengan fidyah dari awal, karena tadi yang namanya hamil dan menyusui itu bisa datang setiap tahun ya, bagi apalagi yang masih muda-muda ya gitu kan Mas, begitu ya itu. Nah begitu, makanya segera aja kan, kalau misalkan nggak itu ya udah hamil udah bayar fidyah langsung gitu ya itu. Kecuali bagi yang misalkan udah usianya 35 ini hamil terakhir kayaknya mah ya, nah, itu kemungkinan untuk qada bisa gitu ya. Itu ya begitu kan, ini kan pilihan ya, betul tidak, tapi konsistensi penting gitu ya. Jangan diambil saya nggak sanggup ganti fidyah dia biar mudah begitu ya. Itu Ustaz lebih senang konsistensi itu menjadi sebuah hal yang penting begitu ya. Itu nah itu nah terkait dengan misalkan kalau udah mau niat bayar fidyah sampai batasnya kapan ya, bebas ya sebenarnya, tapi ya
perintah agama itu kan segera ditunaikan itu lebih baik begitu ya itu. Artinya kalau misalkan berpendapat yang wanita hamil dan menyusui itu bisa dengan fidyah ya segera hari itu juga begitu ya untuk dibayarkan fidyahnya begitu Kang Hasan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan di YouTube juga. Ustadz, bagaimana ketika kita membayar fidyah untuk orang tua yang sakit dan sudah meninggal? Jadi ketika sakit tidak saum, kemudian sudah meninggal. Nah ini bagaimana hitungan-hitungannya? Karena kita tidak tahu juga berapa harinya katanya Ustaz. Oh ya, ya hitung aja lah secara kasat mata kita berapa bulan mungkin Ustaz langsung. 1 bulan full begitu ya, begitu. Makanya tadi kata Ustaz penting sekali kalau memang orang tua kita sudah tidak mungkin lagi tanya, Mi, Pi, begitu ya. Mungkin kalau ibunya bilang mami atau papi ya. Pi gitu ya, Pi masih sanggup saum enggak gitu ya. Ya nanti coba aja lah ya gitu ya. Pi jangan maksain kalau kamu sudah nggak sanggup, bilang aja Pi nggak perlu harus memaksakan gitu ya. Karena kondisi papi kan udah sepuh, kemudian sering sakit-sakitan gitu ya. Ya udahlah bayar fidyah saja. Nah, nanti sama kami anak mau dihitung berapa begitu. Bayar aja dari awal. Ternyata orang tuanya saum, ya nggak apa-apa gitu ya. Ternyata Kang Hasan ya, misalnya anak udah sepakat nih bayar fidyah gitu ya, udah dibayar di awal aja Ustaz katanya 30 hari sekaligus di bulan Ramadan ya begitu ya itu di awal gitu ya. Ternyata pas kemarin gimana? Saum alhamdulillah full katanya. Ya udah, aduh rugi dong. Nggak apa-apa ya udah ya gitu. Jadi amal kebaikan jadi sedekah ya buat orang. Boleh jadi mungkin fidyah itulah yang menjadikan orang tua sehat gitu kan gitu ya. Pada awalnya ya kayaknya nggak kuat gitu. Ternyata orang tua kita itu tetap aja saum misalkan. Akan ada suka tua itu ya gitu ya. Dibayar sama anaknya semua dibayar dan ya nggak apa-apa lah jadi ibadah ya. Jangan ditarik lagi nanti kalau bayar ke lembaga zakat ya. Mohon maaf ditarik lagi katanya. Papinya ternyata saum gitu kan. Enggak. Jangan. Begitu ya itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini dilanjutkan dari sahabat Kenny masih di YouTube ini ya, di kebersamaan pagi hari ini. Ustaz, bagaimana ketika kita lupa niat kodok misalnya kan kalau saum sunnah niat saum aja sekarang karena belum makan dari subuh sampai jam sekian. Nah ini kalau kodok boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Kodok itu harus sebelum fajar niatnya Kak Hasan. Ya minimal sebelum adzan subuh maksudnya ya. Itu sebelum adzan subuh sudah berniat mau qada saum. Begitu ya itu. Nah, kalau saum sunnah sih boleh. Rasul kan sering kali kalau ditanya kepada Aisyah ada makanan nggak untuk sarapan? Bahasa mungkin terjemah gitu. Belum ada ya Rasulullah. Kalau begitu anak saya akan saum hari ini. Gitu. Kalau untuk qada tidak boleh ya, harus minimal sebelum adzan subuh. Nah, kalau Ramadan mah ya niatnya kan bisa sekaligus kan ya, saya mau saum Ramadan ini. Pasti setiap orang mah yang namanya dia punya iman pasti punya niat gitu ya itu. Nah, masalah mengqada memang ya ini mengqada mah kan suka lupa ya, betul tidak, makanya dari semalam lebih baik gitu ya untuk bisa berniat terlebih dahulu gitu mau qada gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada yang bergabung juga di Zoom, katanya Ustaz ketika kita mengqada saum orang tua apakah diperbolehkan? Itu memang ada dua pendapat ya begitu. Pendapat yang pertama dengan hadis Bukhari Muslim, saum an waliyuhu ya, saum kan begitu ya, saum walinya begitu ya, di walinya itu berarti anak-anaknya begitu ya, karena hutang saum itu adalah hutang kepada Allah ya, begitu maka aku lebih berhak untuk dibayarkan begitu ya itu. Ya mungkin ini terjadi kalau orang tuanya mendadak meninggalnya dalam Ramadan begitu ya, misalkan begitu ya itu, misalkan sehari sebelumnya tidak saum, nah gitu ya itu. Kalau Ustaz sih karena hadisnya sahih ya silakan begitu ya itu. Tapi kan kalau yang sudah sepuh-sepuh mah ya udah bayar fidyah aja ya, betul tidak? Karena agama juga memberikan ruang di situ kan begitu ya itu. Ruang di situ diperbolehkan untuk membayar fidyah, ya udah dengan fidyah saja lebih memudahkan begitu ya itu ya, tidak harus memaksakan. Boleh jadi mungkin ini kondisinya tidak punya uang sama sekali untuk membayar fidyah begitu ya, akhirnya digantikan oleh siapa? Oleh walinya oleh anaknya begitu ya itu. Makanya Ustaz mengingatkan saja lagi bagi Bapak Ibu semuanya yang qada Allah bagi orang tua yang sudah sepuh, tanya saja ya tadi ya, Bi mau saum nggak sekarang, sanggup nggak kira-kira? Kalau nggak sanggup jangan maksakan.
nanti kami bayar fidyah, ya, begitu ya. Mau dibayar di awal mangga atau nunggu nih orang tua berapa saumnya, gitu kan, boleh mangga gitu ya itu. Karena saya yakin gini, bedanya gini Kang Hasan ya. Kalau Ramadan mungkin karena suasana jadi menguatkan. Menguatkan, Ya, betul. betul, menguatkan. Jadi akhirnya memaksakan untuk sahur. Karena terkadang ada perasaan berbeda mungkinnya orang tua kalau yang lain saum saya nggak saum gitu kan gitu ya itu. Sehingga memaksakan diri. Nah, untuk mengkodok kayaknya berat itu biasanya. Karena mengkodok mah kan nggak ada suasana itu. Ya, Betul. betul tidak? Ya, gitu ya. Makanya udah ada saumnya berapa? Nah, sisanya yang tidak saum udah dibayar fidyah saja, begitu ya itu. Karena kemungkinan besar, karena memang kemungkinan besar tidak mungkin bisa melaksanakan qada, ya sudah saja dibayar fidyah di bulan Ramadan, begitu, gitu kan. Baik. Terima kasih Ustaz, dan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Di akhir mungkin closing statement tentang fidyah di kebersamaan kali ini, dan tentunya juga ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, para sahabat MK pagi Allah Subhanahu wa taala. Memang di bulan Ramadan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum ya, yang sifatnya wajib begitu. Tapi sebagaimana syarat agama kita memberikan kemudahan, maka ada beberapa kelompok yang dikecualikan, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah saum dan boleh diganti dengan membayar fidyah yang berupa makanan ya minimal 1 mud ya, lebih baik lebih banyak lebih baik begitu ya itu. Mereka yang diperbolehkan mengganti langsung dengan fidyah adalah pertama mereka yang sudah sangat sepuh ya dan tidak mungkin melaksanakan ibadah saum, boleh dengan fidyah langsung. Demikian juga mereka yang memiliki penyakit yang sudah sangat parah, menahun dan tidak mungkin ibadah saum juga silakan bayar fidyah. Adapun wanita hamil dan menyusui memang ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat tetap harus qada, gitu. Ada pendapat boleh diganti dengan fidyah langsung, begitu ya itu. Memang kalau lihat dari ayatnya wa antasumu khairul lakum, lebih baik saum, gitu ya, lebih baik saum. Jika memungkinkan untuk bisa diqada, maka itu pilihan yang terbaik. Kalaupun misalkan mau mengambil pendapatnya Ibnu Rahawai berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, maka silakan, terutama bagi pasangan yang masih muda yang mungkin hamilnya akan berulang sehingga tidak memungkinkan bisa melaksanakan saum gitu kan gitu itu karena kita khawatir tidak tahu berapa lama usia yang Allah berikan sehingga bisa melaksanakan qadanya begitu itu dan qada ini saum ini tadi diganti dengan fidyah bagi yang tidak mampu, dan fidyah ini dibayarkan berupa makanan ya, diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin, bisa dibayarkan langsung kepada tetangga kita yang miskin, tapi pastikan mereka adalah orang miskin, atau dititipkan ke lembaga supaya lebih mudah dan juga bisa mungkin ditebar atau disalurkan di daerah-daerah yang memang di situ banyak orang-orang yang tidak mampu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Allah sampaikan kita semuanya bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fil khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali Nurdin Anwar LC yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan nasihat serta ilmunya dan menguatkan kita untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk dalam membayar fidyah. Dan sahabat MK dimanapun Anda berada, di kebersamaan kali ini juga kita mengajak ada program di DT Peduli, mengejar cinta, 50 hari mengejar cinta, dan
siapa yang lebih unggul. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk insan yang unggul, keseluruhan kita yang hadir dan juga menyimak di kebersamaan pagi hari ini. Jelang bulan spesial tahun ini, DT Peduli mengajak sahabat unggul untuk ikut tantangannya, dan insya Allah tantangan ini berlaku dari tanggal 3 Maret, jadi 2 hari lagi, 3 Maret sampai 21 April 2023, dan akan disalurkan dalam program Ramadan Unggul 1444 Hijriah. Insya Allah untuk call centernya, WA centernya di 0813 1712 1712, di 0813 1712 1712, yang bisa dipergunakan untuk bisa bersama-sama kita mengejar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk insan yang unggul, insan yang penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Ali Nurdin atas waktu dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita bersama-sama mengamalkan apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat MG dimanapun berada. Kita tutup kebersamaan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk bersedekah di pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun, jazakallahu khairan. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.